Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan yang terpenting adalah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, anakku sekalian, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Nah, anakku sekalian, tentu eh, iman kepada hari akhir ini sering kita dengar di materi kita yang akan kita bahas. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi kita kali ini yang pertama adalah menelaah pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, macam-macam kiamat, eh, yakni sugra dan kiamat kubra. Kemudian menunjukkan dalil nakli hari kiamat atau hari. Baik, anakku sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh materi kita, sebaiknya kita sama-sama membaca doa ya. Oke, baik, doa dimulai. Doa selesai. Baik, anakku sekalian, kita membahas materi kita yang pertama, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, di sini pengertian iman kepada hari akhir atau kiamat secara umum adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala seisinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan kekal yaitu akhirat. Ya, anakku sekalian. Oke, baik kita lanjutkan yang kedua ya, yaitu macam-macam hari kiamat. Nah, yang pertama adalah kiamat sugra, kemudian yang kedua adalah kiamat kubra. Kita bahas yang pertama yaitu kiamat sugra atau kiamat kecil. Oke, baik anak sekalian, kita lanjutkan. Jadi, kiamat sugra atau kiamat kecil adalah kejadian hancurnya jagat raya dengan skala kecil. Ya, misalnya, jadi tanda-tanda kiamat sugra yaitu satu, kematian. Nah, ini adalah tanda kiamat sugra. Yang pertama adalah kematian. Kemudian yang kedua bencana alam seperti banjir, kemudian tsunami, kemudian gempa bumi, terus ya. Jadi itu adalah eh, tanda-tanda atau contoh terkait dengan kiamat sugra atau kiamat kecil. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, kiamat kubra atau kiamat besar adalah kejadian hancurnya alam semesta beserta isinya atau hancurnya alam semesta seluruhnya, termasuk semua penghuni-penghuninya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan tanda dimulainya kehidupan di akhirat. Serta manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya yang pernah dibuat sewaktu hidup. Nah, sini diberikan gambaran bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi apa-apa saja yang pernah dilakukan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, ya, semua kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya, anakku sekalian. Jadi gambaran tentang terkait dengan kubra atau kiamat. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu dalil nakli yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Nah, ini ayat yang pertama yaitu Quran surah Al-Muzammil ayat 70 ayat 18. Nah, sama-sama kita baca ya. Jadi ayo ikut sama-sama kita baca. Oke, kita mulai.
As-samahu munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Ya. Oke, gimana? Bisa diikut atau sudah bisa dibaca? Baik, kita sama-sama mengulang lagi ya. Dengarkan baik-baik. Kita mulai lagi. As-samahu munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Artinya, langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana. Ya, itu jadi ini adalah ayat atau dalil nakli yang menjelaskan tentang hari kiamat. Kemudian yang kedua, jadi kita sama-sama membaca lagi ya di surah Al-Hajj ayat 7 ya. Oke, baik. Kita sama-sama membaca lagi. Wa anna sa'ata atayatallah raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Ya, artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Jadi, pada saat hari kiamat datang, maka Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur, ya. Oke, baik. Lanjutkan lagi yang ayat yang berikutnya. Yuk, kita sama-sama membaca lagi ya. Nah, ini dia. Idza zulzilatil ard zilzalaha wa akhrajatil ardu athqala. Artinya, apabila bumi digencangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Nah, inilah 3 ayat yang saya tampilkan pada materi kita kali ini. Mudah-mudahan anakku sekalian bisa memahami, bisa mengetahui setelah mempelajari. Baik, saya kira itu anakku sekalian. Terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai di sini pertemuan kali ini. Jadi kita akan ketemu lagi kembali insya Allah dengan materi selanjutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada materi ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.